9 kali menang. Kita sambut Jason Fashion.
kami akan mengundang Bapak Armintan selaku promotor tinju dari Armintan Promotion dan Ibu Esther Situmorang BBA mewakili Supervisor WBC Internasional untuk prosesi penyerahan sabuk kejuaraan WBC World Boxing Council Internasional kelas light flyweight 48,9 kg. Silakan meninggalkan tempat terlebih dahulu karena sesaat lagi kami akan memulai pertandingan utama antara Thibaut Monabesa dari Indonesia melawan sang penantang Jason Fashion dari Filipina. Give 5, 10 rounds. I have to pass 40. 10 out to check and also hit. Okay? Second. Ronde pertama, Thibaut Monabesa lawan Jason Fashion dimulai. Let the fight begin, Vincent. Yes, pertandingan di kelas light flyweight 48,97 kg dan merebutkan sabuk gelar juara WBC atau World Boxing Council yang dimiliki oleh Thibaut Monabesa. Jason langsung mencoba untuk bermain agresif dia. Double cover yang baik dari Thibaut. Ya, dimulai dengan cepat oleh sang penantang Jason Fashion asal Filipina. Ya, terlihat tenang ya Thibaut dalam menanggapi pukulan Jason ya. Betul sekali. Namun kita juga bisa melihat pergerakan dari footwork Jason Fashion yang sangat loose, sangat menikmati jalannya pertandingan. Ya, Dan juga terus-menerus melontarkan jab-jab pancingan. Ya, dari kita lihat sebentar saja footworknya terlihat sangat lincah ya. Betul sekali. Jadi memang kalau tidak perlu diladeni karena ini akan membuat Thibaut lelah kalau memang harus diladeni. Betul sekali. Dan kali ini Thibaut disemangati oleh para pemirsa yang hadir di arena. Kita bisa melihat pergerakan dari Thibaut Monabesa yang masih mencoba mencari celah untuk mengambil window opportunity untuk melontarkan serangannya. Ya, tadi jab dari Thibaut tapi masih belum tepat. Ya, masih ada waktu yang cukup panjang di ronde pertama ini. Ya, Thibaut benar-benar berhati-hati sebelum dia menggunakan pukulan hooknya tadi. Ini dia. Kita bisa melihat Thibaut Monabesa yang menggunakan stance southpaw, sedangkan Jason Fashion menggunakan stance orthodox. Hanya menerima pukulan sejauh ini Thibaut. Dan kita lihat bagaimana dia hanya menggunakan beberapa jab kecil, tapi memang masih belum melayangkan pukulan besar ya. Betul sekali. Kita masih bisa melihat mereka berdua mencoba untuk touch the water. Nah, ini dia sudah mulai berani lebih banyak ya dalam tempo pukulan. Betul sekali. Karena memang perlu diingat pertandingan ini akan menjadi pertandingan 10 ronde. Berbahaya ini body shot. Tapi double cover yang baik dari Thibaut dan sudah mulai diladeni oleh Thibaut, Vincent. Mencoba untuk memberondong Thibaut Monabesa tadi, Jason Fashion. Namun kali ini Thibaut kembali fokus untuk melakukan counter punching. Ya, waiting dan body wave tadi dari Jason sangat baik menghindari pukulan hook. Kali ini Thibaut Monabesa mencoba untuk menguasai center of the ring. Mencoba untuk menekan Jason Fashion ke pinggir. Baik sekali body wave dari Thibaut Monabesa untuk menghindar. Ya, kita lihat akhir dari ronde pertama.
namun Thibaut Monabessa masih dengan defense yang sangat baik. Oke, kita lihat bagaimana lanjutan pertandingan ini di ronde kedua. Thibaut Monabessa masih cukup banyak tadi menunggu, dia melihat apakah ada timing yang tepat ya. Betul sekali. Karena memang harus mengatur strategi ketika kita bermain panjang seperti pertandingan malam hari ini yang dischedulkan untuk 10 ronde. Namun harus tetap berhati-hati dengan menggunakan defense double cover yang disiplin. Masih dengan gaya yang sama Jason, membabi buta dia mengayunkan pukulannya, tapi memang double cover guard defense dari Thibaut ini tidak punya celah. Betul sekali, sangat rapat, sangat kokoh. Kita bisa melihat kualitas dari nomor 1, peringkat 1 Indonesia, Thibaut Monabessa malam hari ini. Yang kali ini mencoba untuk melakukan counter punching, menunggu serangan dari Jason Payson. Oh, sudah mulai diladeni oleh Thibaut dan kita lihat masih membabi buta di berondong Thibaut, tersudut tadi. Cepat sekali tadi pukul. Baik tadi hook kanan ya, mendarat dengan mudah kita lihat Thibaut mulai tidak sabar dan kita lihat dia mengayunkan pukulannya Vincent. Betul sekali dari hook kanan yang memoles rahang dari Jason Payson, sempat bergoyang tadi. Namun dengan recovery yang cepat, Jason langsung melanjutkan pertandingan. Sempat tersenyum tadi Jason Payson, mencoba untuk melakukan sidewalk terhadap Thibaut Monabessa. Ya, masih kesulitan Thibaut untuk menggunakan pukulan telak. Ya, baku hantam antara keduanya. Thibaut Monabessa juga tidak mau mundur. Sedangkan Jason Payson juga terus menahan posisinya. Ya, jika Thibaut punya double cover yang baik dalam bertahan, maka Jason ini pertahanannya adalah kegesitan body weight-nya ya. Betul sekali, dan footwork-nya juga patut kita akui, pergerakannya sangat cepat sekali, bergerak cutting corner ke kiri dan ke kanan. Ya, mulai kembali untuk menerka-nerka Jason Payson. Beberapa kali Jason Payson Ini dia. melakukan uppercut. Straight tadi masih belum berhasil. Ya, beberapa jab dan straight dari Thibaut Monabessa yang masih belum bisa menembus pertahanan dari uppercut ada tadi. satu serangan dari Thibaut yang mendarat di kepala dari Jason Payson. Ya, sudah mulai lebih merespon kali ini Thibaut Monabessa. Uppercut. Kombinasi pukulan yang baik tadi ditutup dengan hook kanan. Berbahaya body shot dari terakhir sudah ronde kedua. Jalannya ronde. Ya, kita lanjutkan ronde ketiga kali ini. Ya, semakin kencang teriakan Thibaut Monabessa dari pengunjung yang datang ke Holy Wings. Semoga ini bisa memberikan semangat yang berbeda bagi penampilan Thibaut Monabessa. Betul sekali, Thibaut Monabessa. Dan keduanya kita bisa memperhatikan mencoba untuk menguasai center of the ring. Tidak ada yang mau mundur, Stuart. Ya, kokoh mempertahankan posisinya. Ya, pukulan pendek, hook demi hook dilontarkan oleh Jason Payson ke arah Thibaut Monabessa yang masih dapat diantisipasi dengan sangat baik. Bahaya kombinasi pukulan yang cepat tadi. Uppercut ditutup dengan straight dan kita lihat berbahaya. Kombinasi pukulan dilontarkan oleh Jason Payson ke arah Thibaut Monabessa. Knockdown. Ini berbahaya. Betul sekali. Ini posisi yang berbahaya untuk Thibaut Monabessa karena ronde masih panjang ya. Masih ada sekitar 1,5 menit lagi di ronde ketiga ini. Ya, kita lihat ini dia bagaimana tadi sudah kembali bangkit ya. Betul sekali. Thibaut. Recovery yang cukup cepat ditunjukkan oleh Thibaut Monabessa. Dan tadi sempat Thibaut. terjatuh. Dia sudah harus lebih cepat mengambil keputusan ini untuk melayangkan bukan. Masih menjadi sangsat hidup dia bagi Jason Payson. Betul sekali, Jason Payson yang di ronde ketiga ini masih sangat on fire. Tadi.
Berbahaya. Ya, body shot ini untuk menurunkan double cover dari Thibaut ya. Betul sekali. Dan pergerakan dari Jason Payson ini juga sangat baik. Mencoba untuk memojokkan Thibaut Monabesa ke pinggir ring, sehingga pukulan demi pukulan dari Jason Payson dapat masuk dari arah samping. Wah, semakin terdengar suara-suara yang memanggil Thibaut, menunggu penampilan dari Thibaut Monabesa untuk segera menari dan melayangkan lebih banyak pukulan. Sekali. Jason, serangan-serangan dari Thibaut Monabesa harus lebih on target lagi di ronde ketiga ini untuk menyamakan kedudukan atas Jason Payson yang tetap mempertahankan ritme pertandingan seperti di ronde pertama dan juga ronde kedua. ya El Duce harus berpikir lebih cepat untuk bisa menghindar dan mengcounter ya. Betul sekali. Less than 10 second. Dari ronde ketiga ini. Oh, coba untuk melayangkan beberapa pukulan sebelum ronde berakhir. Dan kita lihat bagaimana ronde ini berakhir. Pukulan telak, pukulan straight tadi. Ya. Kita akan segera melanjutkan ke ronde keempat. Ya, kita akan lihat bagaimana situasinya kali ini di ronde keempat dalam 3 menit yang kita akan saksikan bersama. Semoga Thibaut sudah mulai kembali menemukan kemampuan bertarung terbaik ya. Ya, karena kita bisa melihat strategi atau game plan dari Thibaut Monabesa di ronde ketiga tadi tidak cukup untuk menghadapi serangan-serangan dari Jason Payson ya. Tidak bisa hanya menunggu dan mencoba untuk melakukan counter. Hujan pukulan terjadi dan Thibaut melawan. Baku hantaman malah keduanya. Thibaut melawan. Thibaut kali ini mencoba untuk melontarkan killing punch dengan hook ke arah kepala dan juga badan dari Jason Payson. Ya, cepat sekali ya pergerakan dari Jason ini. Dia sering kali mampu menghindari pukulan-pukulan yang krusial dari Thibaut Monabesa. Betul sekali, kita bisa melihat memang footwork dari Jason ini sangat lincah. Namun kita bisa melihat juga tadi beberapa pukulan dari Thibaut Monabesa sempat on target mengenai Jason Payson. Body shot Demi body shot dilontarkan kedua atlet yang bertanding malam hari ini. Baik tadi pukulan jab, 2 kali jab yang digunakan. Terus sekali Thibaut kali ini berada di posisi pinggir ring, mencoba untuk merangsek masuk meladeni serangan agresif dari Jason Payson yang sekarang mulai bertanding mundur, tidak seperti di ronde-ronde sebelumnya yang terus menekan Thibaut Monabesa. Ya, Thibaut mulai mengambil resiko sepertinya, Vincent. Betul sekali. Thibaut Monabesa tidak lagi bermain counter punching, tapi dia mencoba untuk menjadi agresor di ronde keempat ini, mencoba untuk menekan Jason Payson. Ya, jika Thibaut bisa bersabar dan bisa menahan pukulan, maka bukan tidak mungkin dengan cara bertanding dari Jason, dia pasti akan kelelahan setidaknya di ronde ke-7 atau 8 nanti. Betul sekali. Oleh karena itu memang kardio akan menjadi peranan yang sangat penting dalam pertandingan malam hari ini, karena akan ada 10 ronde yang dipertandingkan dan kita sedang menyaksikan ronde keempat. Ya, footwork yang baik dari Thibaut untuk menghindar tadi. Ya, lagi-lagi body shot yang digunakan. Ya, Jason kerap kali menggunakan body shot untuk menurunkan double cover dari Thibaut. Betul sekali. Kita bisa melihat gaya permainan stance dari Jason Payson yang sangat lepas sekali. Dia tidak begitu mementingkan double covernya, namun dia lebih mementingkan untuk melakukan serangan-serangan atau lini ofensif. Ya, kita lihat bagaimana ronde keempat ini akan ditutup oleh Thibaut dengan beberapa ayunan tinju. Kita kena tadi ya. Ronde ketiga mencoba untuk melakukan strategi counter punching, dia merubah di ronde keempat dan kita akan melihat ronde kelima. Ya, sebenarnya tadi pintar dari Thibaut Monabesa sempat mencuri 1 pukulan hook kanan sebelum ronde berakhir. Betul sekali. Jika memang nanti harus diputuskan melalui angkanya akan menjadi sebuah hal yang penting ya. Betul sekali. Namun sepertinya
Thibaut Monabesa kembali melakukan strategi seperti di ronde sebelumnya untuk bermain lepas dan bermain menyerang. Serangan yang sporadis ditunjukkan oleh Jason Payson di ronde kelima ini. Ya, kuat sekali Thibaut menahan pukulan, menghadangnya dengan double cover yang dia punya. Ya, harus tidak merasakan sakit yang dia terima ya, sambil menunggu momen. Slip yang sangat baik ditunjukkan oleh Thibaut Monabesa untuk menghindari pukulan dari Jason. Jason Payson masih bergerak dengan cukup elusif untuk mengelabui pergerakan dari Thibaut Monabesa. Uppercut tadi masih belum berhasil dan ini dia. Ya, head movement dari Jason Payson. Licin sekali memang Jason Payson. Dia tahu bagaimana caranya menghindar dengan baik ya. Betul sekali. Namun memang kita bisa melihat volume atau power yang dimiliki oleh serangan yang dilontarkan oleh Thibaut Monabesa juga tidak kalah besarnya. Ya, posisi terpojok kali ini Thibaut Monabesa masih mencoba untuk keluar dari corner. Jason Payson menggunakan strategi in and out, hit and run, karena kita bisa melihat sepertinya Jason juga sudah mulai bernapas dari mulut ya di ronde yang kelima ini. Ya, indikasi bahwa dia sudah mulai lelah. Thibaut harus lebih sabar lagi, menunggu dan mencari momen yang pas agar dia bisa menggunakan killing punch atau power punch. Namun di sini patut diapresiasi kecepatan dari Jason Payson yang terus dipertahankan. 10 detik di ronde kelima ini. Mampu menghindar dengan baik Thibaut Monabesa. Ya, beberapa hook liar dilontarkan oleh Jason Payson, masih menerpa angin. Nyanyian mendengarkan bersama bagaimana Thibaut tadi berhasil, tapi kita lihat bagaimana Cukup baik, jadi dia harus berusaha lebih untuk mempertahankan gelar juara WBC-nya. Karena kita bisa melihat beberapa kali memang pukulan-pukulan dari Jason Payson ini masuk telak ke arah Thibaut dan sempat terjadi knockdown tadi di ronde ketiga. ya 5 ronde tersisa. Mari kita berharap yang terbaik tentunya untuk Thibaut Monabesa. Dan lagi-lagi Jason Payson kerap mendesak masuk dengan kombinasi pukulan, uppercut dan juga hook yang dia punya. Betul sekali, diberondong saja Thibaut Monabesa ke arah pinggir ring. Jason Payson ini memiliki diladeni Vincent. Ya, Mulai diladeni oleh Thibaut. paling tidak 2 buah counter tadi dari Thibaut Monabesa yang mendarat, 1 buah hook dan 1 buah uppercut. Ya, tepat tadi defense dari Thibaut dengan melakukan cover. Betul sekali. Kali ini Thibaut Monabesa mencoba untuk bertarung mundur, mencoba untuk memancing Jason Payson. Beberapa short hook dari Thibaut Monabesa. Ya, masih benar-benar sulit ya untuk bisa mendaratkan tinju Thibaut ke bagian wajah dari Jason. Betul sekali. Kita masih melihat memang pergerakan dari Jason Payson ini masih sangat cepat sekali dengan footworknya, bergerak cutting corner ke kiri dan ke kanan. Ya, kakinya cepat, footworknya bagus, memang licin sekali juga dengan body wave yang begitu gesit. Ini memang menyulitkan bagi Thibaut Monabesa, tapi inilah tantangan yang harus dihadapi oleh El Duce. Betul sekali. Kita sedang menyaksikan history in the making. Apakah Jason Payson akan tetap undefeated malam hari ini, atau Thibaut Monabesa dapat mempertahankan gelar juara dunia WBC-nya? Ya, pasti akan ada pemenang yang akan keluar di akhir pertandingan, tapi tentu saja kita harapkan itu diberikan kepada Thibaut ya. Betul sekali. Local hero Indonesia, Thibaut Monabesa.
kali ini sedang berjuang. Dengan melontarkan beberapa jab cepat tadi. Kombinasi dari Jason. Kombinasi pukulan, dan kalau kita lihat dari ayunan tinju Jason sudah mulai melemah ini. Ya. Beberapa kali Jason Mason memang kalau saya melihat terlalu over committed terhadap serangan-serangannya, yang menyebabkan Jason ini sedikit kehilangan keseimbangan. Berbahaya jab-jabnya dari Beberapa body shot dari Jason yang dapat diantisipasi oleh Thibaut. ya, mengincar uppercut tadi dia. Tapi Thibaut mampu menghindar dengan baik. Jab pancingan dari Thibaut Monabesa. Ya, less than 10 seconds. Ya, kita lihat ronde ini ditutup. Dan juga power dari Jason Mason. Ya, kembali kita lihat bagaimana ronde ke-7 dimainkan. Ya, ronde ke-7 dari 10 ronde yang dijadwalkan untuk pertandingan malam hari ini antara Jason Mason yang berada di sudut biru menggunakan celana berwarna putih dan Thibaut Monabesa asal Indonesia berada di sudut merah menggunakan celana berwarna kuning. Ya, Thibaut mulai bergerak maju kali ini. Dia tahu bahwa waktunya sudah semakin menipis. Artinya sekali. memang dia harus lebih banyak memberikan angka bagi dirinya. Betul sekali. Mulai bermain terbuka kali ini Thibaut Monabesa. Baik tadi satu straight yang baik tadi dilepaskan oleh Thibaut. Mencoba untuk menguasai center of the ring di sini Thibaut Monabesa. Kombinasi cepat tadi dari Jason Mason. Ya, tangannya seperti kilat memang Jason ini. Dan dia jarang sekali melepaskan hanya satu pukulan. Selalu ada kombinasi di sana, Vincent. Betul sekali. Kali ini jab dan juga body shot dilontarkan oleh Jason Mason. Dan kita bisa melihat kombinasi yang dilontarkan oleh Jason ini selalu berbeda. Dia melontarkan jab dengan hook, jab dengan straight, dan juga jab dengan uppercut. Ya, ini yang membuat dia sulit ditebak ya, Betul Vincent. sekali. Pergerakan serangan ini sangat elusif dan sedikit menyulitkan bagi Thibaut Monabesa untuk membaca pergerakan dari Jason Mason. Masih menunjukkan pertahanan yang kokoh. Setidaknya kita lihat cover yang dilakukan oleh Thibaut masih sangat rapat. Tapi memang ini harus diimbangi dengan offense yang baik juga. Betul sekali, namun kita bisa melihat memang secara visual Jason Mason tidak lagi seagresif di ronde sebelumnya. Kali ini dia seolah memberikan waktu dan juga jarak untuk Thibaut Monabesa melakukan serangan. Ya, karena sini terlihat Jason sedang menyimpan tenaga. Saya rasa waktunya bagi Thibaut mulai melakukan hal yang serupa yang tadi dilakukan oleh Jason. Betul sekali. Karena kita bisa melihat beberapa ronde belakangan Thibaut Monabesa tidak mendapat skor yang baik ya dalam arti mendaratkan pukulan ke arah Jason Mason. Masih menunjukkan body weight yang sempurna Jason Mason. Thibaut dengan pukulan jab tadi tapi masih belum sampai jangkauannya. Berbahaya. Kombinasi pukulan hook uppercut tadi. Betul sekali. Berapa uppercut tadi dari Thibaut Monabesa. Thibaut mulai mencari angka. Dan kita lihat dari pukulan straight-nya menutup ronde ini. Yang efektif ke arah badan dan kepala dari Jason Mason, sang penantang dari Filipina. Ya, sebuah penampilan yang lebih baik dipertontonkan oleh Thibaut tadi ya, yang sudah mulai menyadari bahwa dia harus segera bergerak, dia harus segera mengayunkan tinjunya dan dia harus mendesak kemampuan Jason Mason. Betul sekali, dan tidak tersisa banyak waktu lagi. Ini sudah ronde ke-8 dari 10 ronde yang dijadwalkan di kelas light flyweight 48,97 kg. Baik tadi jab kecil yang dilancarkan dari Thibaut Monabesa. Ya, sudah jauh berbeda penampilan dari Jason. Ini menunjukkan bagaimana dia sudah mulai terkuras energinya. Betul sekali, dan kita bisa melihat Thibaut Monabesa mencoba untuk melakukan body moving, mencari ruang tembak
Dan sekarang mencoba untuk memojokkan Jason Payson ke arah pinggir ring. Ya, tinggal menunggu mencari timing. Tibo harus lebih jeli kali ini. Menunggu momen untuk counter dan harus bisa menebak kemana Jason akan menghindar. Betul sekali, atau bahkan merubah strateginya dan menjadi agresor dan mencoba untuk menekan Jason Payson mundur. Ya, karena jika ingin lebih cepat ini menjadi sebuah hal yang sulit. Ya, Artinya mulai harus menebak kemana perginya pergerakan dari Jason ya. betul sekali, karena kita bisa melihat memang footwork dari Jason yang sangat elusif, masih sangat cepat di ronde ke-8 ini. Namun memang serangannya sudah tidak seaktif ronde sebelumnya. Oh, beberapa jab tadi dilepaskan oleh Jason Payson untuk membuka cover dari Thibaut Monabessa. Oh, baik sekali tadi satu pukulan straight cross, tapi masih bisa dihindari juga oleh Jason Payson. Betul sekali. Namun yang berbahayanya adalah melakukan game plan menyerang di ronde ke-8 ini bisa menjadi pisau bermata dua, karena Thibaut Monabessa juga masih harus menyisakan energi, cardio dan endurance untuk ronde ke-9 dan juga ke-10. Ya, masih dengan body shot Thibaut Monabessa. Dibalas dengan body shot juga oleh Jason Payson. Nah, masih dengan tactical yang sama Jason, dia selalu mengincar body shot, meminta agar double cover dari Thibaut turun ya. Betul sekali, strategi yang sangat baik untuk membongkar double cover dari Thibaut yang sangat rapat ya. Oh. Kita lihat tersisa 10 detik lagi di ronde ke-8. Apakah Thibaut Monabessa mencoba untuk menghabisi Jason Payson di ronde ke-8 ini? Akhirnya dapat menumbangkan di penghujung ronde ke-8. Oke, kita akan lihat kembali bagaimana pertarungan ini akan berlangsung. Rondenya sudah semakin sedikit. Ini ronde ke-9. Betul The sekali. show has to be here. Betul sekali, gelar juara dunia ini ada dipertaruhkan malam hari ini. Kita bisa melihat jab-jab pancingan dari Jason yang diarahkan ke close dari Thibaut Monabessa. Satu buah hook cepat tadi ke arah kepala dari Thibaut. Oh, baik tadi. Berbahaya. Dan kita lihat diadu pukulan. Thibaut knockdown. Di saat Thibaut yang menyerang, tapi counter yang baik ya dilakukan oleh Jason. Betul sekali. Saat Thibaut menyerang, Jason melakukan counter dan melakukan satu buah hook kanan yang mendarat tepat di kepala dari Thibaut Monabessa dan menghasilkan satu buah knockdown di ronde ke-9 ini. Keras tadi jab dari Thibaut Monabessa. Bermain agresif keduanya. Baku hantam antar Thibaut Monabessa menghadapi Jason Payson. Dan kali ini kita tidak begitu melihat footwork yang banyak dari Jason. Hanya mundur dan menyerang maju saja, tidak lagi bergerak cutting corner ke kiri dan ke kanan. Ya, tapi kita lihat sedang bersemangat juga Thibaut karena dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan sepertinya. Betul sekali. Di sini adalah ronde-ronde penentuan karena tersisa sekitar 1 menit lagi di ronde ke-9 bagi Thibaut Monabessa untuk menunjukkan siapakah sang raja di kelas light flyweight 48,97 kg. Jason Payson masih mencoba untuk mencari timing yang tepat untuk melontarkan jabnya. Straight tadi tapi masih belum. Oh, ini dia hook kanan. Hip head dan kemudian serangan hip
defense kemudian serang. Thibaut sudah tahu apa yang dia harus lakukan. Sempat tergoyang dari Jason Payson. Posisi clinch antar keduanya dipisahkan oleh wasit. Thibaut Monabesa masih dengan double cover yang sangat disiplin dan juga rapat. Cukup menyulitkan Jason untuk melakukan serangan. Ya, kita lihat ronde ke-9 berakhir, tinggal menyisakan sinyal kita masih cukup optimis bahwa Thibaut can do something. Betul sekali. Ronde ke-10, ronde final untuk perebutan atau pertahanan gelar Thibaut Monabesa di WBC World Boxing Council International di kelas light flyweight 48,97 kg. Less than 3 minutes. Oh, Thibaut dengan beberapa ayunan pukulan tadi. Dan kita bisa melihat beberapa swing hook dari Jason Payson. Ya, tapi Jason ini tampaknya sudah mulai kembali menemukan tenaganya ini, Vincent. Betul sekali. Dan kita bisa melihat mereka berdua ini di ronde ke-10 ini sedang bermain jarak dekat ya. Tidak lagi bermain jarak jauh seperti di ronde 9 tadi. Kita bisa melihat pukulan-pukulan lurus dari Thibaut Monabesa, jab dan straight yang masih menerpa angin. Masih berlomba untuk menguasai center of the ring. Di sini Thibaut Monabesa sedikit kelihatan agak kesulitan mencari celah untuk melancarkan serangannya terhadap sang penantang Jason Payson. Ya, Thibaut have to do something. Betul sekali. He doesn't have time. Karena tadi kita lihat Jason yang lebih banyak mengayunkan pukulannya, sehingga dia harus benar-benar menemukan ritme yang tepat. Betul sekali. Kita berharap Thibaut Monabesa di sekitar 1,5 menit terakhir ini dapat melontarkan killing punch dan menumbangkan Jason Payson di ronde ke-10 ini. Beberapa kombinasi dari Jason Payson yang dapat dihindari oleh Thibaut Monabesa. Ya, Kali ini lebih berhati-hati ya. Dan masih cukup cepat ya serangan-serangan dari Jason ini, walaupun sudah tidak seaktif ronde-ronde sebelumnya. Ya, kita tahu bahwa Thibaut ini sedang menunggu. Dia menunggu momen yang pas, menunggu waktu yang paling tepat untuk menggunakan pukulannya, menggunakan tinjunya. Karena kita bisa melihat fokus di mata dari Thibaut Monabesa di ronde ke-10 ini yang sedang mencari timing yang pas untuk melontarkan senjata pamungkasnya. Namun waktu tinggal tersisa 30 detik lagi. Jason Payson yang masih terus melontarkan kombinasi demi kombinasi ke arah badan dan juga kepala dari Thibaut Monabesa. Masih cukup aktif di ronde ke-10 ini. Come on Thibaut, Thibaut harus mencari pukulan yang benar-benar tepat kali ini. Jason mendesak. Berakhir sudah ronde ke-10. Kita lihat bagaimana 10 ronde yang telah berakhir. Tidak ada yang KO, tapi kalau melihat kualitas permainan saya rasa memang levelnya juga tidak jauh berbeda ya. Saya rasa Jason dengan kecepatannya, kemudian juga Thibaut dengan pengalamannya. Betul sekali, kita bisa melihat memang faktor X yang tadi kita sempat omongkan di awal tidak begitu menjadi peranan bagi Jason Payson yang bermain tandang untuk pertama kalinya di luar Filipina. Dia terlihat sangat loose, sangat comfortable, sangat percaya diri bermain di luar. Dan kita bisa melihat wajah dari Thibaut Monabesa yang sedang menantikan keputusan dari para juri. Ya, ini dia bagaimana Jason Payson tadi yang memang sejak dimulainya ronde pertama ya Vincent sampai ronde terakhir tadi menunjukkan bagaimana ia begitu agresif, walaupun sempat akan segera menyaksikan pengumuman keputusan pemenang malam hari ini. Ya, Armin Tan, promotor dari Thibaut Monabesa, diskusi dengan pelatih ya dari Jason Payson. Dia harus diakui bahwa dan para juri sudah memutuskan
Untuk pemenang World Boxing Council pada malam hari ini adalah